Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anaknya Bu Guru yang berbahagia. Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran matematika. Kita melanjutkan tentang pola bilangan, yaitu materinya barisan dan deret aritmetika dan geometri. Jadi di pembahasan kali ini Bu Guru akan menerangkan tentang apa pengertian barisan dan deret aritmatika, kemudian barisan dan deret geometri. Perhatikan dengan baik-baik ya. Langsung saja, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama, nanti kalian memahami maksud dari barisan dan deret aritmetika. Yang kedua, mengenal istilah-istilah pada barisan dan deret aritmetika. Yang ketiga, menentukan suku ke N pada barisan aritmetika. Yang keempat, menentukan jumlah suku pada barisan aritmetika. Yang kelima, menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan barisan dan deret aritmetika. Begitupun untuk barisan dan deret geometri. Yang pertama, memahami maksud dari barisan dan deret geometri. Yang kedua, mengenal istilah-istilah pada barisan dan deret geometri. Yang ketiga, menentukan suku ke N pada barisan geometri. Yang keempat, menentukan jumlah suku pada barisan geometri. Yang terakhir, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan barisan dan deret geometri. Yang pertama, apa itu barisan aritmetika? Barisan aritmetika yaitu pola bilangan yang selisih antar sukunya selalu sama. Selisih itu kemarin pas di pembahasan awal, di materi yang awal, selisih itu sama dengan beda atau disimbolkan dengan huruf B kecil. Ya, di bawah ada contoh barisan aritmetika. Yang pertama, Bu Guru ambil contoh bilangan 3, 6, 9, 12, titik. Nah, ini itu disebut barisan aritmetika bukan? Ya, coba kita buktikan. Karena barisan aritmetika itu yang memiliki selisih antar sukunya selalu sama. Dilihat, A kecil sama dengan U1 ya. U1 berarti suku pertama sama dengan 3. Kemudian suku kedua sama dengan 6, suku ketiga sama dengan 9, suku keempat sama dengan 12. Dilihat bedanya. Dicari dari mana? Dari U2 dikurangi U1. U2 itu sama dengan 6, U1 sama dengan 3. 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Oh, bedanya 3. Coba kita cek. Apakah selisih suku berikutnya sama? Dilihat, U3 dikurangi U2. U3 nya 9, U2 nya 6. 9 dikurangi 6 sama dengan 3. Memiliki selisih atau beda yang sama. Berarti pola barisan bilangan ini disebut barisan aritmatika. Guru ambil contoh kedua, 20,15, 10,5, titik. Ya, A atau U1 nya berapa? Ya, 20 betul. Kemudian U2 yaitu 15, U3 yaitu 10, U4 nya 5. Ya, kita cek bedanya. Beda U2 dikurangi U1 ya. Berarti 15 dikurangi 20 sama dengan berapa? Negatif 5. Kita cek. Bisa juga U4 dikurangi U3, boleh. U3 dikurangi U2, boleh. Yang penting suku sesudahnya dikurangi dengan suku sebelumnya. Ya. Berarti U3 nya berapa? 10. U2 nya 15. 10 dikurangi 15 sama dengan negatif 5. Oh, berarti selisih atau bedanya sama, negatif 5. Juga dikatakan barisan aritmatika karena memiliki selisih atau beda yang sama. Bagaimana? Sudah paham tentang barisan aritmatika? Ya, kalau sudah paham, Bu Guru lanjutkan. Istilah-istilah pada barisan aritmetika. Yang pertama, ada suku pertama atau bisa disebut U1 sama dengan A. Suku kedua ya U2. Suku ketiga ya U3. Suku ke 100 ya ditulis U100.
Yang kedua, selisih suatu suku dikurangi dengan suku sebelumnya atau sama dengan beda, ditulis B kecil. Yang ketiga, suku ke N sama dengan urutan bilangan ke N, ya, bisa dituliskan atau disimbolkan dengan U besar dan N kecil. Contoh menggunakan soal yang tadi, 3, 6, 9, 12. A-nya sama dengan 3 atau U1-nya sama dengan 3, U2-nya 6, U3-nya 9. Nah, kalian suruh menentukan bedanya berapa tadi? Bedanya ya bisa dicari dari U2 dikurangi U1. 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Selisihnya selalu sama ya, makanya disebut barisan aritmatika. Coba kalian disuruh mencari U5. U5 tadi kan bedanya 3 ya, otomatis U4 ditambah 3 sama dengan berapa? 15. Jadi U5 sama dengan 15. Contoh kedua, ya, 20,15,10,5. A-nya berapa? A sama dengan U1 yaitu 20, U2-nya 15, U3-nya 10, U4 5. Kalau kalian disuruh mencari yang U5 berapa? Ya tinggal kamu cari bedanya terlebih dahulu. Beda dari suku dikurangi suku sebelumnya. 15 dikurangi 20 sama dengan negatif 5. Berarti nanti kalau kamu mencari U5, tinggal kamu apa? 5 ditambah negatif 5. Ya, berarti berapa? 5 dikurangi 5 sama dengan 0. Karena bedanya negatif 5. Ya, selanjutnya menentukan suku ke N pada barisan aritmatika. Menggunakan rumus ini selalu diingat rumusnya ya. UN sama dengan A suku pertama plus N-1 dalam kurung tutup kurung dikali beda. Bu Guru ulangi. Untuk menentukan suku ke N pada barisan aritmatika yaitu UN suku yang akan kita cari sama dengan A itu suku pertama ditambah buka kurung N. N itu suku yang dicari dikurangi 1 tutup kurung dikali beda. Masuk ke contoh. Tentukan suku ke-50 dari pola bilangan berikut. Pola bilangan 1, 3, 5, 7. A-nya berapa? A itu suku pertama 1. Bedanya bisa kita cari U2 dikurangi U1. 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Gunakan rumus UN sama dengan A plus N-1 dikali B. N-nya yang kita cari berapa di soal? 50. Berarti kita mencari U50 sama dengan A-nya kita masukkan ke dalam rumusnya ya. A-nya diganti angka 1 ditambah N-nya berapa? 50 dikurangi 1 kemudian dikali 2. U50 sama dengan 1 plus, selesaikan dulu yang di dalam kurung. 50 kurangi 1 sama dengan 49. Kemudian kalikan dulu dengan 2. Jangan kamu jumlahkan dulu ya. Ingat, operasi pada bilangan kekuatannya harus dikalikan dulu baru nanti dijumlahkan. 49 dikali 2 sama dengan 98. Baru 98 ditambah 1 sama dengan 99. Jadi suku ke-50 atau U50 nya sama dengan 99. Contoh soal kedua. Tentukan suku ke-100 dari pola bilangan berikut: 30, 20, 10, kemudian 0. Dilihat A atau suku pertamanya sama dengan 30, bedanya 20 dikurangi 30 sama dengan negatif 10. Kita masukkan rumus UN sama dengan A plus N-1 dikali beda. N-nya diganti angka 100 sama dengan A-nya 30 plus 100 dikurangi 1 kemudian dikalikan negatif 10. U100 sama dengan 30 ditambah 99 dikali negatif 10. Kalikan terlebih dahulu.
99 dikali negatif 10 hasilnya negatif 990. Baru kalian jumlahkan plus ketemu min ya, berarti jadi apa? Jadi min atau jadi pengurangan. Di situ kan plus ketemu min ya, jadi 30 dikurangi 990 ya. Jadi utang apa enggak? Utang, berarti hasilnya negatif 960. Jadi U100 sama dengan negatif 960. Bagaimana? Paham tentang menentukan suku ke N pada barisan aritmatika? Yang perlu kalian ingat, yang pertama, jika pola bilangan itu memiliki beda yang sama, berarti otomatis itu termasuk barisan aritmatika. Jika ada soal disuruh mencari U1000, ya kamu gunakan rumus ini. UN sama dengan A plus N-1 dikali beda. Mudah bukan? Kita lanjutkan ke deret aritmatika. Apa itu deret? Deret itu penjumlahan dari seluruh suku pada barisan aritmatika. Tadi sebelum materi ini ada barisan aritmatika ya. Bedanya apa? Kalau barisan itu memiliki beda atau selisih yang sama, kalau deret itu bilangannya kamu jumlahkan semuanya. Artinya penjumlahan dari seluruh suku pada barisan aritmatika ya. Bisa dituliskan jumlah N suku pertama S besar kemudian N kecil, atau kita kenal rumus SN. Contoh barisannya 2, 4, 6, 8. Deret berarti kamu suruh menjumlahkan 2 plus 4 plus 6 plus 8. Berarti kalau kamu disuruh mencari jumlah suku keempat, atau kamu disuruh mencari jumlah 4 suku pertama, berapa S4 nya? Ya 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8. Hasilnya berapa? 20. Contoh kedua 30, 20, 10, negatif 10. Kamu disuruh mencari jumlah 2 suku pertama, ya kamu jumlahkan 2 suku saja. 30 tambah 20 sama dengan berapa? 50. Jika kalian disuruh mencari jumlah 4 suku pertama dari contoh soal kedua, ya kamu jumlahkan 30 tambah 20 tambah 10 tambah negatif 10. Hasilnya berapa? 30 tambah 20 50. 50 ditambah 10 60. 60 plus ketemu min jadi min. 60 dikurangi 10 hasilnya 50. Itu untuk deret. Jadi jangan kebalik atau ketukar antara rumus barisan aritmatika dan deret aritmatika. Guru lanjutkan. Menentukan deret aritmatika. Ya, diingat ini ada rumus penting deret aritmatika. Rumusnya bisa juga dicari dari mana? UN sama dengan SN dikurangi SN kurangi 1. Tapi yang sering kita gunakan yaitu 2 rumus. Yang pertama SN jumlah suku, ya, jadi jumlah suku ini N per 2 atau N dibagi 2 dalam kurung A plus UN. Jika yang diketahui di soal itu A dan UN sudah ada, jadi menggunakan rumus yang ini. Jika yang diketahui A dan B saja atau suku pertama dan bedanya saja, gunakan rumus yang kedua. SN sama dengan N per 2 dalam kurung 2A plus dalam kurung lagi N-1 tutup kurung B tutup kurung. Bagaimana? Sudah dipahami? Kalau sudah, ya ke contoh soal. Tentukan jumlah 100 suku pertama dari barisan 2, 4, 6, 8. Kamu disuruh mencari jumlah sukunya 100 ya. Berarti kamu menjumlahkan dari U1 sampai dengan U100. Gunakan rumus. Kalau mau pakai manual, ya boleh-boleh saja ya. Tapi waktunya nanti untuk menjawab satu soal perlu waktu yang banyak. Jadi kita ada rumus yang tadi diingat. Yang diketahui apa di soal? Ada A ya, diketahui A sama dengan U pertama berapa? Sama dengan 2.
Bedanya U2 dikurangi U1, 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Oh, yang diketahui ternyata A dan B. Kita gunakan rumus SN yang kedua. N per 2 dalam kurung 2A plus N min 1 dikali beda. Yang ditanya jumlah 100 suku pertama atau ditulis S100. S100 sama dengan N per 2 dalam kurung 2A plus N min 1 tutup kurung dikali beda. N nya diganti angka 100, ditulis 100 per 2, A nya diganti angka 2, N nya diganti 100 kurangi 1, bedanya 2. Kerjakan dulu, boleh dibagi dulu boleh, atau yang di dalam kurung diselesaikan dulu juga boleh. Kita bagi dulu. 100 dibagi 2 sama dengan 50. 2A, 2 dikali A, A nya 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. 100 dikurangi 1 sama dengan 99. Kemudian kamu kalikan dulu, jangan kamu jumlahkan ya, itu salah. Ingat, perkalian dulu baru penjumlahan. 99 dikali 2 sama dengan 198. 198 ditambah 4 ya. Jumlahnya berapa? 202. Nah, tinggal kamu kalikan. 50 dikali 202. Hasilnya berapa? 10.100. Jadi, jumlah 100 suku pertama dari barisan 2468 sama dengan 10.100. Bisa dipahami dari contoh soal ini? Ya. Kalau sudah bisa, Bu Guru akan melanjutkan tentang barisan geometri yang kemarin sudah Bu Guru sampaikan untuk latihan soal, dan masih ada beberapa yang masih keliru ya. Kalian menggunakan rumus apa? Barisan aritmatika. Ya, jangan diulangi lagi. Ya, perhatikan dengan baik-baik. Apa itu barisan geometri? Barisan geometri itu pola bilangan yang rasio antar sukunya selalu sama ya. Kalau barisan aritmatika kan tadi bedanya selalu sama. Nah, kalau geometri itu rasio antar sukunya selalu sama. Beberapa contoh soal barisan geometri yang kalian pelajari ya. Yang pertama, sama, ada U1, U2, U3, U4. U1 itu sama dengan A, angkanya 3, U2 6, U3 12, U4 nya 24. Cara mencari rasio itu bagaimana? Rasio itu didapat dari pembagian U2 atau suku kedua dibagi suku pertama. Bisa juga diperoleh dari U3 dibagi U2, atau bisa juga ditulis atau kamu cari dari U4 dibagi U3, itu juga boleh. Jadi pembagian antara suku dibagi suku sebelumnya itu namanya rasio. Ya, berarti U2 nya 6. U2 nya 6 dibagi 3 sama dengan 2, atau 12 dibagi 6 ya sama dengan 2. Sama enggak rasionya? Sama. Berarti ini termasuk contoh soal barisan geometri. Biar kalian paham lagi, Bu Guru kasih contoh yang kedua. 80, 40, 20, 10. Yuk tentukan rasionya berapa. Rasionya berarti U2 dibagi U1, bukan dikurangi, tapi dibagi. 40 dibagi 80, nolnya bisa dicoret. 4 per 8, sederhanakan. 4 dibagi 4 sama dengan 1, 8 dibagi 4 sama dengan 2 ya. Atau bisa juga U4 dibagi U3, bisa juga U3 dibagi U2 ya. Berarti 20 dibagi 40, nolnya coret-coret. 2 per 4 sederhanakan, hasilnya setengah. Sama tidak? Sama. Berarti dua contoh soal ini termasuk barisan geometri. Lanjut, istilah pada barisan geometri ya. Tadi ada suku pertama U1 sama dengan A. Ada suatu suku dibagi suku sebelumnya, namanya itu rasio, disimbolkan dengan huruf R kecil. Kemudian ada suku ke N, urutan bilangan ke N sama dengan UN ya. Kalau kamu disuruh mencari U3, ya kamu tentukan 1, 2, 3. Oh, ada di urutan ketiga, berarti 12. A itu sama dengan U1 ya. Ingat, A itu selalu di depan sendiri. Rasio suku sebelumnya
Ya, rasio itu apa? Suatu suku dibagi dengan suku sebelumnya yang tadi sudah Bu Guru terangkan. Contoh kedua juga ya, jika kamu disuruh mencari U4, ya kamu cari ada di urutan 4. Gimana? Sudah paham tentang barisan geometri dan istilah-istilahnya? Kalau sudah, lanjut lagi. Menentukan suku ke N pada barisan geometri, ya. Bentuk umum barisan geometri adalah A plus A dikali R plus AR kuadrat plus AR pangkat 3 plus ya sampai AR N kurang 1, di mana A itu sama dengan suku pertama, rasio itu tadi suku dibagi dengan suku sebelumnya atau ditulis UN per UN kurang 1. Nah, didapat rumus suku ke N barisan geometri adalah UN sama dengan A dikali rasio pangkatnya N dikurangi 1 atau UN sama dengan Arni. Ya, kalau kamu mau menghafalkan, dalam matematika itu banyak rumus-rumus yang mudah kalian terima. Contohnya itu tadi dengan singkatan misalnya, oh rumus barisan geometri UN sama dengan Arni, A kali R, N-nya itu apa? Pangkat N kurang 1. Lebih jelasnya Bu Guru akan menerangkan dengan contoh soal. Tentukan suku ke-12 pola bilangan berikut. Berarti kamu disuruh mencari U12 ya, dari pola bilangan 3, 6, 12, 24. Ya, tentukan dulu A sama dengan 3, R, U2 dibagi U1, 6 bagi 3 sama dengan 2. Masukkan ke rumusnya, UN sama dengan Arni, A kali R pangkat N min 1. U12 A-nya kamu ganti angka 3, rasionya kamu ganti dengan angka 2, N-nya yang dicari tadi berapa? Suku ke-12, 12 dikurangi 1, berarti hasilnya 11 ya. Pangkatnya kamu selesaikan dulu ya, karena pangkat lebih dulu dari perkalian. Pangkatnya diselesaikan dulu, jangan kalikan dulu ya. 2 pangkat 11 hasilnya 2048, baru dikalikan dengan suku pertamanya kali 3 sama dengan 6144. Jadi U12 pada barisan geometri sama dengan 6144. Bagaimana? Sulit atau mudah? Ya pasti mudah ya, karena sudah Bu Guru terangkan. Contoh yang kedua, biar kalian lebih paham lagi dan bisa mengerjakan nanti di soal latihan. 80, 40, 20, 10. Tentukan suku kelima pola bilangan berikut. Kamu disuruh mencari U5. Tentukan dulu, A sama dengan 80. Rasionya 40 dibagi 80 langsung tadi sama dengan setengah ya. U5-nya berapa? Masukkan rumus Arni. UN sama dengan AR N min 1. Ya, masukkan ke dalam rumus UN sama dengan AR N kurang 1 ya. N-nya diganti 5, kemudian sama dengan A-nya 80 dikali rasionya berapa? Setengah pangkat 5 dikurangi 1. 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Selesaikan dulu setengah pangkat 4. Bilangan pembilang kamu pangkatkan dulu. 1 pangkat 4 artinya apa? Ya 1 kali 1 kali 1 kali 1. Yang bawah penyebutnya juga ya dipangkatkan dulu. 2 pangkat 4 ya 2 kali 2 kali 2 kali 2. Selesaikan dulu. 1 kali 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1. 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 16. Ya baru kalikan dengan suku pertama. 80 dikali 1/16. Ya bisa ditulis juga 80 dibagi 16 sama dengan 5. Oh jadi U5 sama dengan 5. Bagaimana? Contoh kedua juga sudah dipahami? Kalau sudah, Bu Guru lanjut ke deret geometri. Apa itu deret geometri? Deret itu artinya penjumlahan dari seluruh suku. Kita tentang geometri, ya tentang apa? Jumlah dari seluruh suku pada barisan geometri, ya.
Contoh, barisan geometri tadi ada 3, 6, 12, 24. Deret geometrinya berapa? Ya dijumlahkan. Jika yang ditanya jumlah 2 suku pertama, ya tinggal 3 tambah 6, stop. Cuma sampai U2 karena yang ditanya S2. Kalau yang ditanya S4, ya kamu jumlahkan. Ya 3 tambah 6 tambah 12 tambah 24. Tuh untuk deret geometri. Contoh kedua, 80, 40, 20, 10. Yang ditanya S4, berarti jumlahkan semuanya. 80 tambah 40 tambah 20 tambah 10 sama dengan berapa? 150. Jadi jumlah 4 suku pada barisan geometri sama dengan 150. Bagaimana? Bisa dipahami? Kalau bisa, contoh soal. Sebelum ke contoh soal, rumus menentukan deret geometri itu ada 2 rumus. Yang pertama, deret turun. Apa itu deret turun? Jika rasionya kurang dari 1. Kurang dari 1 itu berarti berapa? Ya ada 0, ada setengah, ada 3/4 ya. Yang nilainya itu rasionya kurang dari 1. Itu menggunakan rumus deret turun. Tapi kalau rasionya lebih dari 1, berarti menggunakan deret naik ya. Ada 2 rumus. Yang pertama deret turun, Sn sama dengan A dalam kurung 1 dikurangi R pangkat N dibagi 1 dikurangi R. Untuk deret naik, Sn A atau suku pertama dikali R pangkat N kurang 1 dibagi R kurang 1. Jadi rasionya kamu pangkatkan dulu hasilnya berapa, nanti baru dikurangi 1. Beda dengan rumus barisan geometri ya. Masuk ke contoh soal biar kalian paham. Untuk soal yang pertama, tentukan jumlah 6 suku pertama dari barisan 3, 6, 12, 24. Kita cari terlebih dahulu yang diketahui apa saja. Ada A sama dengan 3, kemudian rasio U2 dikurangi U1. Rasio U2 dibagi U1. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Kita gunakan rumus deret naik. Kenapa? Karena rasio lebih dari 1. Ya, rumusnya apa? Sn sama dengan A dalam kurung R pangkat N. Pangkatkan terlebih dahulu baru dikurangi 1. Kemudian dibagi rasio dikurangi 1. S6 karena kita mencari jumlah 6 suku pertama. S6 sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1 dibagi R kurang 1 sama dengan S6 sama dengan 3 dikali 2 pangkat 6 dikurangi 1 dibagi 2 dikurangi 1. 3 dalam kurung 2 pangkat 6 berapa? Ya 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Hasilnya 2 pangkat 6 64. 64 dikurangi 1 sama dengan 63. Kalikan dengan suku pertamanya atau kalikan dengan A. 63 dikali 3 sama dengan 189 dibagi 1. Hasilnya berapa? Ya 189. Jadi S6 pada barisan 3, 6, 12, 24 yaitu 189. Contoh soal kedua. Tentukan jumlah 6 suku pertama dari barisan 80, 40, 20, 10. Cara mengerjakannya, yang pertama diketahui A atau suku pertama yaitu 80. Rasionya U2 dibagi U1. U2 suku kedua yaitu 40, suku pertama 80. 40 dibagi 80, sederhanakan bisa ya. 4 dibagi 4 sama dengan 1, 8 dibagi 4 sama dengan 2. Nolnya kita coret. Kemudian kita menggunakan rumus deret turun. Kenapa? Karena rasio kurang dari 1. Rumus deret turun yaitu Sn sama dengan A dalam kurung 1 dikurangi R pangkat N dibagi 1 dikurangi rasio. S6 sama dengan A dalam kurung 1 dikurangi R pangkat N dibagi 1 dikurangi R. S6 sama dengan A-nya kita masukkan 80, kemudian 1 kita tulis 1, rasionya sama dengan setengah, N-nya yaitu 6. Kenapa 6? Karena kita menentukan jumlah 6 suku pertama.
Kemudian dibagi 1 dikurangi rasio 1 dikurangi setengah, sama dengan 80 dalam kurung 1 kurangi 1 pangkat 6 hasilnya 1, 2 pangkat 6 hasilnya 64. Karena bilangan berpangkat itu perkalian bilangan sebanyak pangkatnya. Dibagi 1 dikurangi setengah sama dengan setengah, sama dengan 80. 64 dibagi 64 atau 80 dalam kurung 64/64 mewakili 1 dikurangi 1/64 dibagi setengah. 64 dikurangi 1 sama dengan 63/64 dibagi dengan setengah, karena 1 dikurangi rasio ya yang tadi, sama dengan 80 dikali 63/64 dibagi setengah. 80 dengan 64 bisa kita sederhanakan dibagi dengan 8. 80 dibagi 8 sama dengan 10. 64 dibagi 8 sama dengan 8. 10 kali 63/8 dibagi setengah. Kemudian kita sederhanakan lagi, bisa dibagi 2. 10 bagi 2 sama dengan 5. 8 dibagi 2 sama dengan 4. 5 dikali 63/4. Pembagian dalam pecahan bisa kita selesaikan menjadi bentuk perkalian dengan penukaran pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Setelah itu kita coret angka 2 dengan 4 ya. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Berarti hasilnya 5 dikali 63/2 sama dengan 315 dibagi 2. Jadi jumlah 6 suku pertama dari barisan 80, 40, 20, 10 yaitu 315/2. Itu materi yang Bu Guru sampaikan hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa menerima dengan baik, dan apa yang Bu Guru sampaikan bisa dipahami dan dimengerti oleh kalian. Silahkan kerjakan soal latihan, gunakan menggunakan cara ya sesuai apa yang Bu Guru terangkan tadi di materi barisan aritmatika, deret aritmatika, barisan geometri, dan deret geometri. Kerjakan soal di bawah ini dengan baik ya dan benar. Semoga kalian bisa mengerjakan dan mendapatkan nilai yang baik. Sekian dari Bu Guru, sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.